Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan penjelasan atau syarah kitab Matan Al-Ajrumiyah yang disampaikan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih bicarakan tentang isim ghairu munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Yang berikutnya adalah illah atau penyebab berupa bima'rifatin dengan ma'rifah. Yang dimaksud ma'rifah isyaratun ilal alamiyati. Ini diisyaratkan untuk alam atau nama. Jadi nama itu bisa menjadi tidak menerima tanwin ketika ada penyebab lainnya. Penyebab lainnya diantaranya ini rokib, yaitu susunlah. Al-muradu at-tarkibul masjiyu, yang dimaksud adalah tarkib masji. Susunlah menjadi tarkib masji. Bukan semua tarkib. Ya, karena diterangkan wa nahwiyuna indahumu tarakibu anwa'un. Para ulama nahwu, mereka memiliki istilah tarkib itu bermacam-macam. Ada tarkibun idhofiyun, ada tarkibun isnadiyun, tarkibun masjiyun. Ada tarkib idhofi, yaitu susunan mudhaf mudhaf ilaih. Ada tarkib isnadi, yaitu susunan yang berupa jumlah, baik ismiyah maupun fi'liyah. Dan ada tarkibun masjiyun, yaitu susunan campuran. Maka yang menjadi illah atau penyebab isim ghairu munsharif itu ketika ada nama disertai berupa tarkibun masji. Bukan yang ini tarkib idhofi, bukan juga yang ini tarkib isnadi, bukan. Tapi ketika nama disertai tarkib masji. Kemudian dilampirkan di sini tentang at-tarkibul idhofiyyu. At-tarkibul idhofiyyu huwal jari bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi. Ya, simpelnya tarkib idhofi itu adalah sebuah susunan yang berlaku di sana antara mudhaf dan mudhaf ilaih, atau susunan yang berupa mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, itu namanya tarkib idhofi. Kama lau qulta. Ya, sebagaimana engkau mengatakan, seumpama engkau mengatakan hadza kitabu fulanin. Ini kitabnya si fulan. Ya, maka hadza tarkibun idhofiyun. Ini contoh dari tarkib idhofi. Kitabu fulanin itu contoh tarkib idhofi. Dan yang penyebab isim ghairu munsharif itu bukan itu ya, bukan tarkib idhofi. Kemudian dilampirkan juga tarkib isnadi. At-tarkibul isnadiyu ma tarakkaba min mubtada'in wa khabarin aw fi'lin wa fa'ilin. Tarkib isnadi adalah susunan yang tersusun dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Atau simpelnya tarkib isnadi itu jumlah, baik jumlah ismiyah, di dalamnya ada mubtada khobar, ataupun jumlah fi'liyah, di dalamnya ada fi'il dan fa'il. Maka diterangkan oleh pensyarah hadzanin naw'ani laisa lana fihi madakhlun. Dua macam ini, yaitu tarkib idhofi dan tarkib isnadi, itu bukan yang termasuk ya di dalamnya tidak masuk kepada pembahasan kita kali ini, yaitu tentang isim ghairu munsharif. Kenapa? Li'annal murakkaba tarkiban idhofiyan, karena yang namanya susunan tarkib idhofi yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih yakunu ala hasabil awamili. Ya, dia senantiasa sesuai dengan amil yang masuk kepadanya. Ya, kalau tadi ya contoh nama berupa tarkib idhofi misalnya Abdurrahman. Maka lafadz Abdurrahman ini dia sesuai amilnya. Ja'a Abdurrahman, ra'aitu Abdurrahman, marartu bi Abdirrahman itu. Wal murakkaba tarkiban isnadiyan tuqaddaru alaihi al-harakatu taqdiran.
Sedangkan tarkib susunan berupa tarkib isnadi, di sana harokatnya dikira-kirakan, ya. Sehingga hukumnya adalah dengan i'rab takdiri atau takdiran. Misalu al-murakkabi tarkiban idhafiyan, contoh dari susunan berupa tarkib idhafi, idza qulta, apabila engkau mengatakan ja'a ghulamu Zaidin, telah datang pembantunya Zaid. Ghulamu fa'ilun, ghulamnya fa'il, wa mudhafun dan dia mudhaf, Zaidin mudhafun ilaihi dan Zaidin adalah mudhaf ilaihi. Wa tarkibul isnadiyu, sedangkan tarkib isnadi, ya, sedangkan tarkib isnadi an tusammiya sakhsan Zaidun qaimun. Ya, contoh bagi tarkib isnadi, ya, tatkala engkau memberi nama kepada seseorang, nama orang ini, nama orang. Nama orang Zaidun qaimun. Ya, nama orang berupa kalimat Zaidun qaimun. Zaidun qaimun sendiri dia mubtada khobar. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Ketika dia berdiri sendiri. Tapi dia dijadikan nama untuk orang gitu. Maka hadza murakkabun tarkiban isnadiyan. Ini merupakan susunan yang berupa tarkib isnadi. Nu'ribuhu biharokatin muqaddaratin ala akhirihi. Mengi'robi Zaidun qaimun. Ya, kita dalam mengi'rob ini Zaidun qaimun itu dengan harokat yang dikira-kirakan pada akhirnya. Contoh, fanaqulu, misal kita mengatakan ja'a Zaidun qaimun. Telah datang Zaidun qaimun. Seperti itu terjemahannya ya. Telah datang Zaidun qaimun. Maka ja'a fi'lun madin, ja'anya fi'lun madin, Zaidun qaimun fa'ilun marfu'un bi dhammatil muqaddarati ala akhirih. Zaidun qaimun adalah fa'il yang dirofa dengan dhammah yang dikira-kirakan pada akhirnya. Mana'a min zuhuri hal hikayatu, yang menghalangi dari tampaknya harokat dhammah yaitu al-hikayah, karena lafadz Zaidun qaimun ini merupakan lafadz hikayah. Bukan lafadz yang berdiri sendiri, Zaid sendiri, qaimun sendiri. Tapi Zaidun qaimun, dia sudah menjadi nama. Itu namanya lil hikayah. Ya, sehingga Zaidun qaimun dimanapun ya tetap Zaidun qaimun. Ja'a Zaidun qaimun. Ra'aitu Zaidun qaimun. Salam tu ala Zaidun qaimun. Itu namanya harokat hikayah. Nah. Kemudian yujadu rojulun yusama syabaqornaha. Ya, didapati ada seorang laki-laki, dia memiliki nama syabaqornaha. Nama dia syabaqornaha. Ini syabaqornaha sendiri, dia adalah jumlah fi'liyah. Ya, syabaqornaha. Ya, telah beruban ya kedua tanduknya gitu. Tapi tidak diterjemahkan seperti itu karena dia nama bagi orang laki-laki. Sehingga taqulu, kamu mengatakan ja'a syabaqornaha, wa ra'aitu syabaqornaha, wa marartu bi syabaqornaha. Telah datang syabaqornaha, saya melihat syabaqornaha, saya melewati syabaqornaha. Hadza laisa lana fihi tadakhulun. Ini juga bukan yang termasuk dalam pembahasan kita kali ini. Ya, karena itu adalah merupakan tarkib isnadi, ya, berupa fi'il dan fa'ilnya itu. Ya, limadza, kenapa? Li'annahu yu'rabu biharakatin muqaddaratin ala akhirih manna'a min zuhurihal hikayatu. Ya, karena lafaz tersebut di'irobi dengan harokat yang dikira-kirakan pada akhirnya yang menghalangi dari tampaknya harokat tersebut karena hikayah. Ya, karena hikayah menceritakan nama dia. Nama dia itu syabaqornaha. Sehingga rofaknya ya syabaqornaha. Nasabnya ra'aitu syabaqornaha. Majrurnya juga marartu bi syabaqornaha. Nah, kemudian at-tarkibul masjiyu. Yang dimaksud dengan tarkib masjid, dan itulah yang menyebabkan sebuah nama menjadi ghairu munsharif ketika dia berupa nama sekaligus tarkib masjid. Hadzal ladzi yushiru ilaihi an-nadhimu fi qawlihi raqib. Inilah yang diisyaratkan oleh beliau yang memberi
yang menazamkan atau mensyairkan di dalam syair tersebut dengan kalimat raqib. Susunlah, maksudnya susunlah ke tarkib masjid, bukan tarkib-tarkib yang lainnya. At-tarkibul masjidu, yang dimaksud tarkib masjid, anta tia bi kalimataini, ya. Kamu mendatangkan dua kata. Taj'aluhuma kalimatan wahidatan. Lalu kamu menjadikan dua kata tadi sebagai satu kata. Dua kata digabung, dicampur jadi satu, sehingga menjadi satu. Mislu contoh, hadra mautu. Ya, lafadz hadra mautu ini nama tempat. Hadhi kalimatun murakabun min kalimataini. Satu kata ini tersusun dari dua kata. Yang satu hadro, yang kedua wa maut, hadro wa maut. Digabung jadi satu menjadi hadro maut. Dan kaidahnya untuk tarkib masjid, susunan atau bagian yang pertama selalu mabni fathah. Ini ya, fathah ya, hadro bukan hadru, bukan hadri. Dan bagian kedua sesuai i'rab isim khairu munsharif. Ketika rofa pakai domah, hadro mautu. Misalnya, tilka hadro mautu. Ketika nasab pakai fathah, ra'aitu hadro mauta. Ketika jar pakai fathah, marortu bi hadro mauta. Gitu. Jadi hadronya bagian pertamanya selalu fathah, bagian kedua mengikuti i'rabnya di dalam kalimat dengan hukum seperti isim khairu munsharif. Rofanya dhammah, nasabnya fathah, khofatnya pakai fathah. Kemudian ba'labakku. Ba'labakku. Hadhihi kalimatun murakabatun min ba'la wa bakka. Ini tersusun dari dua kata ya sebenarnya. Pertama ba'la, kedua bakka. Seperti tadi, bagian pertama selalu fathah ba'la, bagian kedua sesuai posisi dia di dalam kalimat. Ketika rofa ya ba'la bakku, nasab ba'la bakka, majrur ba'la bakka. Ya, jadi hukum i'rabnya itu ada di kata yang keduanya atau yang terakhirnya. Ya, ya ba'la bak, ya ini diambil dari dua kata, ba'la dan bak yang keduanya bukan bahasa Arab ya, sehingga tidak mempunyai arti. Meskipun dia punya arti pada bahasa aslinya. Ya, pada bahasa aslinya. Ya, ada yang mengatakan bahwasannya di bahasa aslinya, yaitu sebuah tempat di Syam yang namanya Ba'la, Ba'lun itu nama sebuah berhala gitu ya, dan Bakun nama penduduk tempat tersebut. Yang ala kulli hal bahwasanya dia tersusun dari Ba'la dan Bakkah. Kemudian digabung jadi satu, muncullah nama bagi tempat. Yusammuna hadza tarkiban masjidan, ya mereka yusammuna hadza tarkiban masjidan. Mereka para ahli nahwu memberikan nama susunan ini dengan tarkiban masjidan, susunan campuran atau tarkib masjid. Hadzal murakkabu tarkiban masjidan. Ini merupakan susunan yang berupa tarkib masjid, ya. Yurfa'u bidhammah, ketika rafa dengan dhammah, wa yunsabu bil fathati, ketika nasab dengan fathah, wa yujarru kadzalika bil fathati, ketika jar demikian pula dengan fathah. Maksudnya rofanya dengan tanda dhammah, nasabnya tanda nasabnya fathah, jarnya tanda jarnya fathah. Ya, niyabatan anil kasrati, fathah pada jar sebagai pengganti dari kasrah, li'anna husmun la yansarifu, karena dia termasuk dari isim yang tidak menerima tanwin. Ya, Afan. Ya, kita ulangi. Ya, dia jarnya dengan fathah karena dia isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu minas sarfil alamiyatu wa tarkibul masjiyu. Dan yang menghalangi dia dari tanwin karena dia merupakan nama yang berupa, ya, dia nama berupa tarkib masjid, sehingga tidak menerima tanwin.
Taqulu sebagai contoh kamu mengatakan safartu ila Hadramauta. Ini contoh yang khofad. Safartu ila Hadramauta. Saya bersafar ke Hadramaut. Satu tempat di Yaman ya. Safartu fi'lun wa fa'ilun. Ya, safartu dia fi'il fa'il. Ila harfu jarin. Ilanya huruf jar. Hadramauta ismun majrurun bi ila. Dia isim yang dijar oleh ila. Wa alamatu jarihil fathatu. Tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan anil kasroti sebagai pengganti dari kasroh. Li'annahu ismun la yansarifu. Karena dia adalah isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu minas sorfi al-alamiyatu wa tarkibul masjiyu. Dan yang menghalangi dia dari menerima tanwin karena dia adalah nama yang disertai dengan tarkib masjid. Dia nama yang berupa susunan campuran atau tarkib masjid. Ya, sehingga majrurnya dengan fathah. Kemudian contoh yang lain, aqamtu fi Ba'labakka. Ya, saya mukim atau bertempat di Ba'labakka. Aqamtu fi'lun wa fa'ilun. Ya, aqamtu fi'lan fa'il fi harfu jarin. Ba'labakka ismun majrurun bi fi. Ba'labakka ini pakai fathah, dia isim yang dijar oleh fi. Wa alamatu jarihil fathatu. Tanda jarnya fathah fi Ba'labakka ini. Niyabatan anil kasroti sebagai pengganti dari kasrah, ini tanpa tanwin ya, anil kasroti gitu. Li'annahu ismun la yansarifu, karena dia termasuk isim yang tidak menerima tanwin lil alamiyati wa tarkibi. Ya, dengan sebab karena dia nama dan tarkib masjid. Jadi tarkib yang dimaksud adalah karena dia tarkib masjid. Kemudian contoh tarkib masjid yang lain yaitu ma'di karibah. Ismu rojulin. Ya, nama bagi seorang laki-laki. Asluhu ma'diyun kariba. Min kalimatzaini. Ya, ini asalnya ma'diyu, ya ma'diyu kariba. Tersusun dari dua kata. Fasorota kalimatan wahidatan. Lalu menjadi satu kata. Fayuqalu, maka dikatakan hadza tarkibun masjiyun. Ini yaitu ma'di kariba, itu juga termasuk tarkib masjid, termasuk tarkib masjid ya, dari ma'di dan karibah, yaitu nama orang yang diambil dari dua kata, yang keduanya bukan bahasa Arab ya, sehingga tidak mempunyai arti meskipun punya arti pada bahasa aslinya. Ya, kalau di tempat kita ya ada nama-nama yang pakai seperti itu ya, misalnya Surabaya itu kan, itu dari dua kata, Sura dan Baya. Kemudian digabung menjadi satu gitu, menjadi Surabaya misal itu. Kemudian halil wasfiyatu tu'asiru fi babi tarkibi. Apakah sifat itu berpengaruh pada bab tarkib ya, atau adakah sebuah isim ghairi munsharif karena dia merupakan sifat dan tarkib masjid? Jawabannya al-jawabu la, tidak ada. At-tarkibu alamiyatun faqad. Yang namanya tarkib masjid, dia sebagai penyebab isim ghairu munsharif hanya ketika berhubungan atau dia bersama dengan nama. Jadi termasuk penyebab ghairu munsharif yaitu nama yang mana nama tersebut berupa tarkib masjid. Dan tidak ada sifat yang mana sifat itu berupa tarkib masjid, tidak ada ya, tidak ada. Yang ada adalah nama dan tarkib masjid. Ya, demikian ya ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita diberi kemudahan di dalam memahami. Atas kesalahan kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.